Hai guys, welcome to my channel Hai. So, di video sebelumnya aku udah jelasin secara singkat tentang apa aja tanda-tanda awal diabetes di usia muda. Senang banget lihat respons kalian yang jadi pengen merubah gaya hidup supaya jadi lebih sehat lagi. And actually kalian jadi request nih, cara apa aja nih untuk mencegah diabetes di usia muda. Nah, sebenarnya kayak yang aku bilang di video aku kemarin, aku udah bikin di TikTok. Nih, di sini. Cuman karena by request kalian ada yang bilang, aku nggak punya TikTok, nah aku cuma nonton YouTube aja. So, oke. Nama informasi kita harus share juga ya di sini. Here we go. I hear you. Pastinya penjelasan di YouTube bakal lebih rinci ya daripada di TikTok. Tapi tenang aja, akan tetap singkat, padat, dan jelas. So, tonton video ini sampai habis ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe dulu ke channel Hai. Klik, thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan, baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Biar kalian tuh tetap dapat info kesehatan secara singkat, padat, dan jelas, tapi juga bermanfaat gitu. And also be my friends on Instagram @kelahis and my TikTok @kelahis juga. Yang pertama yaitu kurangin makanan dan minuman yang manis-manis. Mulai dari donat, kopi yang manis, sampai bahkan nasi ya guys. Nggak boleh terlalu banyak juga. Ini adalah salah satu kunci utamanya. Makin banyak gula dan kalori yang kita konsumsi yang bahkan berlebihan dari yang dibutuhkan tubuh, maka semakin banyak tubuh memproduksi insulin. Kalau berlebihan ya lama-lama bisa mengurangi sensitivitas insulin di sel tubuh. Anggaplah kayak tubuh tuh lama-lama jadi jenuh gitu loh ngeliat insulin. Lama-lama tuh jadi nggak mempan. Nah, menurunnya sensitivitas insulin atau dikatakan resistensi insulin ini adalah salah satu penyebab dari diabetes mellitus. Sebab lainnya yaitu kerusakan sel beta pankreas yang menyebabkan nggak bisa memproduksi insulin atau berkurangnya produksi insulin. Nah, mekanisme ini udah pernah aku jelasin sebelumnya di video aku yang ini. Ini lebih detail tentang gimana bisa terjadi diabetes. Kalian bisa nonton habis ini ya. Jangan dianggap enteng guys, mentang-mentang kayak kita masih muda terus kayak ayo udahlah ngopi aja tiap hari nemenin bos, no problem gitu. Ternyata ada nih yang setelah kayak gitu jadi kena diabetes. Atau pengalaman kerabat aku yang zaman dia SMA banget itu setiap hari minum minuman bersoda yang manis. And then gak lama dia akhirnya didiagnosis dengan diabetes gitu karena timbul gejala. Sayang banget kan guys, masih muda tapi karena lifestyle kemudian sampai harus terkena penyakit seperti ini gitu. Padahal sebenarnya bisa dicegah. So, kurangi makanan dan minuman manis ya. Yang kedua, jaga berat badan ideal. Menurut berbagai penelitian, overweight atau lebih tepatnya obesitas itu berhubungan dan berperan banget sama jumlah sitokin, gliserol, hormon, asam lemak bebas, yang semua ini berperan dalam terjadinya resistensi insulin dan diabetes. Makin berat badan berlebih, makin besar resiko untuk terkena diabetes. Salah satu indikator sindroma metabolik aja lingkar perut. Lingkar perut di atas 80 cm pada perempuan dan di atas 90 cm pada laki-laki, itu aja udah jadi indikator sindroma metabolik loh. So, jaga berat badan ideal kita atau bisa dibilang indeks massa tubuh kita, yaitu berat badan yang disesuaikan sama tinggi badan. Cara ngitungnya gampang banget, aku udah pernah bikin videonya. Nih kalian tinggal tonton aja yang ini, tinggal masukin ke rumus-rumusnya aja. Oke, hitung berat badan ideal kamu. Yang ketiga yaitu rutin olahraga. Olahraga ini sangat penting, kenapa? Karena dia berperan dalam pencegahan obesitas dan resistensi insulin yang adalah penyebab atau faktor risiko dari diabetes mellitus tipe 2. Udah baik banget studi yang menjelaskan bahwa olahraga jenis apapun mulai dari aerobic exercise, resistance training, atau bahkan kombinasi itu bisa membantu mencegah diabetes. Jadi mulai sekarang rutinin olahraga ya. Kalau emang kalian nggak punya member di gym atau nggak sempet lari-lari keliling rumah karena jalanan rame, kalian bisa kok tinggal nonton video aku yang ini. Tuh aku tuh udah ada loh video aku tentang olahraga loh. Tinggal pilih aja, cus, di rumah pun bisa. Jadi no excuse, oke? Yang keempat yaitu rutin cek lab dan gula darah. Nah, kalau ini sih sebenarnya lebih ke pemantauan ya. Maksimal tuh 6 bulan sekali lah kita itu ngecek berapa gula darah kita. Kalau aku sih sekalian sama kolesterol, profil lipid, dan lain sebagainya. Karena namanya cek darah kan sekalian sama puasa ya. 8-10 jam malam sebelumnya. BTW kalian mau nggak nih dijelasin tentang kolesterol juga? Jangan salah loh, sekarang anak muda juga banyak nih yang kena kolesterol. Muda-muda udah kena kolesterol. Tau gak sih kalau itu juga bisa ngaruh ke impotensi guys buat kalian para laki-laki? Bahas nggak? Komen ya. Jadi dari hasil lab ini, begitu ada sedikit kenaikan, kalian bisa ubah dulu dari pola hidup kalian, lifestyle modification dulu. Kalau misal sebulan atau 2 bulan kemudian dicek masih tetap tambah tinggi, ya sebaiknya kalian konsultasi ke dokter. Apakah seharusnya udah memulai terapi atau belum, atau gimana? Yang nggak boleh adalah kalian takut ngeliat hasilnya, terus jadi malah nggak mau cek. Banyak banget orang yang kayak gitu dan ujung-ujungnya ya penyakitnya tuh nggak pergi hanya karena kalian takut ngeliat hasilnya gitu loh. Jadi it's still there. Jadi lebih baik kita tahu dan kita obati lebih awal. So, jangan lupa rutin cek lab dan gula darah, oke?
Dan yang terakhir yaitu tonton video YouTube aku yang lain. Nih banyak nih, mulai dari tentang diabetes, manis-manis, jantung, diet, kesehatan mental, mitos-mitos menstruasi. Aduh banyak banget ya video tentang kesehatan. Kalian tinggal cek aja di playlist aku, udah ada masing-masing. Atau kalau mager ya udah tinggal ketik Clarin Hayes pasti mitos menstruasi, search gitu, nanti pasti akan keluar gitu. Atau malah buat kalian yang pengen tahu serba-serbi dunia kedokteran, atau mungkin saudaranya atau anaknya pengen banget jadi dokter, aku juga bikin video keseharian aku ketika aku jadi mahasiswa kedokteran. Ciela, sekarang udah sumpah dokter, udah selesai jadi dokter guys. Be aja kali Kla. Bahkan masa-masa ketika aku pun menangani COVID itu juga ada guys. Jadi kalian tonton ya semua playlist aku di sini. Oke guys, jadi sekian dulu info yang bisa aku bagikan di video kali ini. Ya harapannya video ini bisa membawa manfaat buat kalian semua. Kalau memang membawa manfaat ya bantu share ke teman-teman, ke keluarga, karena emang tujuannya demi kebaikan, biar semakin banyak ngasih informasi dan edukasi ke orang banyak. So, buat kalian yang ada pertanyaan, pendapat, kritik, atau saran, pengen aku ngebahas apa, atau pengalaman kalian, boleh banget kalian komen di bawah ya, sharing-sharing. Atau pengen aku ngebahas apa selanjutnya, boleh juga komen di bawah. Seperti biasa, jangan lupa buat subscribe dong ke channel Clarin Hayes. Klik, thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahayes and my TikTok @clahayes juga. Bukan endorse, bukan sponsored, just rank. Oh ya, BTW di TikTok aku tuh juga sharing informasi loh. Jadi sebenarnya tergantung dari kalian nge-searchnya tuh apa gitu di TikTok. Kayak banyak juga kok hal-hal yang informatif. Salah satunya konten aku. Jadi follow aku di TikTok. Tenang, aku tetap informatif di TikTok. Bunyiin tombol lonceng supaya kalian dapat notif saat aku upload video baru. Ayo, semangat hidup sehat, tonton terus video Clarin Hayes. Yuhu! Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye!